Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPDK Universitas Malik Saleh. Saat ini saya merupakan salah satu guru fisika di SMK Negeri 1 Dewantara yang sedang melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Muara Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pada materi pemanasan global di kelas 10 dengan menggunakan model problem based learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Bapak, doanya dipimpin Akmalus. Kalau dipimpin doanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada. Sebentar ya. Oke. Siapa yang nggak datang? Maulana Pasha. Maulana Pasha. Siapa lagi? Dela Humaira. Dua orang? Ismul Hajat. Ismul Hajat. Kenapa yang nggak datang lagi dia? Baiklah. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang gejala-gejala pemanasan global. Ya, untuk memudahkan kita mempelajari hari ini, masih ingat nggak apa itu pemanasan global? Oke, silakan Asia. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu bumi. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu bumi. Ada yang lain? Ya. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Global itu adalah proses kenaikan suhu rata-rata bumi yang menyebabkan pemanasan global pertama ya, yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Oke. Baiklah, menurut kalian apa penyebab terjadinya pemanasan global? Kamu nggak ada itu nggak? Oke, silakan ini. Emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca. Pembakaran hutan. Polusi, limbah industri, biaya. Peternakan. Oke, ada lagi yang lain? Penambangan pohon secara liar. Penambangan pohon secara liar. Boros listrik. Boros listrik. Jadi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang pertama gas rumah kaca, kemudian penggunaan listrik yang boros, setelah itu pembakaran hutan, apalagi kendaraan bermotor udah, apalagi peternakan ya, kemudian limbah listrik dan peternakan. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini
Ya, yang pertama, kita lihat dulu ya di tayangannya ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak dari aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menguraikan solusi-solusi untuk menanggulangi dampak pemanasan global terhadap lingkungan secara benar. Oke ya. Nah, yang kita pelajari pada hari ini yang pertama tentang aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, kita harus mampu menganalisis dampak dari aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Dan yang ketiga, kita juga harus mampu mencari solusi untuk menanggulangi dampak pemanasan global. Apa manfaat dari kita belajar materi pemanasan global tentang dampak pemanasan global? Apa manfaatnya kita boleh? Bisa mengantisipasi. Nah, kita tidak bisa mencegah yang namanya terjadi pemanasan global, tapi setidaknya kita bisa melakukan penanganan, menanggulangi sehingga pemanasan global itu tidak terus meningkat. Salah satunya yang bisa kita lakukan, contohnya kalian sebagai siswa, ya kan? Sebagai siswa, kalian bisa bawa tumbler ke sekolah, ya kan? Membawa ke sekolah, ya? Itu bisa kalian lakukan. Itu apa? Untuk mengurangi sampah dengan membawa tumbler, dengan membawa plastik itu, setidaknya tidak ada bungkusan plastik nasi. Ya kan? Tidak ada bungkusan plastik minum, tidak ada sedotan, ya kan? Karena dari 30 kalian yang ada di kelas ini, itu dalam satu kali istirahat bisa menghasilkan berapa? 30 sedotan ya kan? 30 kantong plastik kresek, ya kan? Dan itu akan menyebabkan sampah yang bertumpuk, sehingga ketika kita bakar, polusi udaranya itu menyebabkan pemanasan global. Jadi kalian sangat sederhana bisa kalian lakukan hal-hal sederhana supaya bisa mengurangi dampak pemanasan global. Transport nggak berat kan? Enggak. Kemudian kalian juga bisa menghemat listrik. Betul. Di rumah jangan terlalu menggunakan AC. Kita ada alam, kita tinggal dekat persawahan, ya kan? Kita buka pintu belakang rumah kita, maka udara yang segar akan masuk melalui jendela, ventilasi, ya kan? Pintu. Tanpa harus menggunakan AC, karena AC juga menyebabkan pemanasan global. Kemudian menghemat listrik. Ketika kalian masuk ke kamar, kita kan ada jendela. Bisa kan kita buka jendela kita? Bisa nggak? Bisa. Kenapa kita buka? Supaya terang. Jadi tidak perlu kita begitu masuk kamar, langsung kita hidupkan lampu. Ada nggak yang pulang dari sekolah biasanya masuk kamar, terus hidupkan lampu? Ada nggak? Ada. Ya kan? Ada yang ada. Kalau yang ada, mulai hari ini coba untuk tidak menghidupkan lagi di siang hari, ya kan? Kita bisa buka jendela, kita bisa menarik tirai jendela gorden kita supaya terang. Ini kita bisa menghemat energi. Mekanisme pembelajaran ya dalam penilaian, nanti saya akan melakukan penilaian. Yang pertama penilaian sebelum melakukan pembelajaran itu ketika kalian melakukan pre-test. Itu saya akan memberikan penilaian. Yang kedua, saya juga akan melakukan penilaian di akhir pembelajaran, yaitu ketika saya memberikan post test. Ya, di awal pembelajaran saya berikan pre-test, di akhir pembelajaran juga saya akan memberikan post test. Nah, dalam proses pembelajaran saya juga akan memberikan penilaian. Yang pertama, penilaian diskusi kelompok, ya, penilaian sikap, penilaian ketika kalian presentasi, itu semua akan saya nilai. Jadi tolong hari ini jangan main-main, fokus untuk belajar, fokus untuk berdiskusi.
Jelas? Jelas. Begitu kita melakukan pretest dulu. Bawa HP semua? Bawa. Ibu buka medisnya ya. Ya, oke. Tunggu sebentar ya, lagi. Oke, silakan kalian buka semua aplikasi medisnya. Ini jangan kerja sama ya. Ini pretest sebelum kita melakukan pembelajaran. Ibu mau lihat teman-teman lain bagaimana sih sebelum kita melakukan pembelajaran? Ya. Oke lah, boleh coba. Oke, ada semua. Udah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya. Oke. Siap? Baca soalnya. Baca ya soalnya ya. Gimana ya? Oke ya. Berikan suatu permasalahan ya. Oke, siap untuk menonton video? Siap. Tolong nanti kan disimak, ditonton dengan baik ya. Oke. Tugas metana ini mengalami yang ada di bawah dan juga dalam mengembangkan membaca yang dituju pada konsep global. Efek membaca, tugas yang membaca adalah tugas yang yang dilakukan oleh bumi dan terdampak oleh tugas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga melalui penelitian dan yang dapat terus kembali ke angkasa. Sebelumnya, pada cahaya matahari terpapar dan sudah di Paris. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya es yang ditutup akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan kecepatan menjadi naik dan permukaan daratan tergerus oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrem. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya pinguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat meledaknya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Alternatif berjalan kaki. Membuat kebutuhan udara yang baik atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Terapkan konsep 3R, reduce, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reduce atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari toko. Recycle atau mendaur ulang. Kita dapat mendaur ulang kertas jadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk membuat kertas baru berguna. Reboisasi atau menanam pohon. Hal ini dapat menyeimbangkan kadar CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap CO2 dan melepaskan gas kedua ke udara. Hal ini akan membuat
permasalahan yang timbul dari video ini? Pemanasan global itu apa? Dampak pemanasan global. Apa yang timbul di video itu lagi? Itu kemudian apa lagi? Kebakaran di situ dari video yang kita tonton tadi berarti ada yang namanya kebakaran hutan. Itu juga merupakan salah satu dampak dari penyebab dari pemanasan global. Kemudian apa lagi? Mencairnya es di kutu. Apa lagi? Gas metana, ya kan? Kemudian juga penggunaan CFC itu paling banyak ya juga ya. Apa aja CFC itu? Tampilkan ya? Jelas? Oke. Setelah kalian menonton video, ya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Kita ada kelompok belajar ya? Oke, ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ada. Porsinya jangan diseret ya. Diangkat. Ayo silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Porsinya jangan diseret. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Ya. Iya, sama-sama. Ayo semangat. Nah, coba buka LKPD-nya, lembar kerjanya, coba dibuka semua. Udah. Di situ kan ada petunjuk bagaimana penggunaannya ya kan? Yang pertama itu tulis dulu namanya. Kemudian pada LKPD ini ada beberapa kasus ya yang perlu kalian baca dulu. Ya, yang pertama itu ada artikel, kalian baca dulu untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian juga ada video yang harus kalian tonton. Oke, jelas? Jelas. Oke, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Siap? Siap? Oke, silakan dikerjakan. Setelah dibaca, kemudian itu dianalisis, ya kan? Apa aja permasalahan yang ada di sumber bacaan. Kemudian baru bisa dikerjakan. Tugasnya di LKPD. Siap semua ya? Baik, saya akan meminta kalian untuk melakukan presentasi ya. Tapi siapa yang maju duluan, kita undi pakai aplikasi spin wheel ya. Kita coba ya. Ya. 1, 2, 3. Berdasarkan kasus tersebut, identifikasi masalah yang terjadi. Penyebab gelombang panas sangat berbahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat atau 37 derajat Celcius. Ketika suhu panas dan tubuh mengalami
demikian, jantung harus memompa lebih keras dan jantung serta organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Dari presentasi kami, adakah ingin bertanya atau memberi pertanyaan? Kalau ada yang menanggapi silakan. Yuk silakan, boleh dianalisis setiap hasil dari pertanyaan ini, coba boleh ditanyakan. Siapa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dizani Askia. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 6. Sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak pemanasan global? Sebagai pelajar, kita dapat membawa lunchbox, yaitu tempat makan dan tempat minum, untuk mengurangi sampah, dan membawa sapu tangan ke sekolah untuk mengurangi sampah tisu yang kita gunakan biasanya. Udah, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Alhamdulillah dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana kalau dampak El Nino itu semakin meluas? Apakah ada solusi untuk menanggulanginya? Baik, kita akan menjawab. Karena perubahan pola cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik. Baik, apakah bisa diterima atau ada yang menambahkan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan. Oke, kelompok berikutnya siap? Bismillah ya. Oke, udah siap? Ya. Oke. Kelompok berapa? 5. Oke, tepuk tangan. Kelompok 5 ini ya. Yakin kan kelompok 5? Oke, yuk kita dengarkan lagi ya presentasi kawan-kawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dizani Askia dan teman-teman saya. Saya Nurul Fadila. Saya Muspira, saya Fahda. Soal yang pertama, berdasarkan hasil tersebut, identifikasi masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi adalah pemanasan global yang memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, sehingga menyebabkan dampak perubahan seperti cuaca ekstrim, krisis air, penurunan keanekaragaman hayati, bencana alam, krisis pangan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar sedikit suaranya nih ya. Saya Ella Maulida, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya ke kelompok 5. Sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya dampak pemanasan global? Jadi seperti saat ini di sekolah kita sedang melakukan T5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di sana kita mendaur sampah sofa. Jadi sofa itu yang sudah kita buat itu bisa kita jual dan mendapatkan uang, dan juga bisa mengurangi pemanasan global. Baik, kami akhiri ujian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi ya, kita dapat melihat ya kelompok mana yang persiapannya lebih matang ya. Ya, kita apresiasi kepada kelompok 3. Ayo beri tangan. Mereka bisa
diskusi ya dapat kita ambil ya beberapa isi. Yang pertama ya pemanasan, dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global itu yang pertama adalah apa? Perubahan cuaca. Terus apa lagi? Es di kutub utara mencair, permukaan laut naik, ya. Kemudian ekologi sistem laut juga terganggu. Kemudian lapisan ozon juga menipis, ya. Kemudian tadi juga kita membahas tentang bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama yaitu dengan menerapkan 3R, ya kan, menghemat listrik, ya kan, melakukan revaluasi, menggunakan kendaraan umum, jangan kendaraan pribadi. Dari hasil diskusi yang kita dapatkan, ya. Oke. Dari pelajaran kita hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, coba Asia. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah bahwa aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca berkontribusi pada peningkatan suhu global dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan. Apa lagi yang bisa kita simpulkan? Yang kita dapat simpulkan bahwa pemerintah kedepannya bisa mengedukasi masyarakat agar lebih sadar tentang pentingnya untuk mencegah yaitu dengan mencegah terjadinya pemanasan global yang terus menerus yang bisa berdampak lebih lagi dari yang sekarang. Baiklah. Baik, dari apa yang kalian sampaikan, ya sudah benar, ya. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global itu sangat banyak. Yang pertama tadi seperti disampaikan oleh Asia, yang pertama kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca, iklim, ya kan. Kemudian apa lagi? Mencairnya es di kutub, ya. Apa? Hilangnya keanekaragaman hayati, ya kan? Ekosistem, kemudian menipisnya lapisan ozon, ya. Setelah kita melakukan pembelajaran tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa selain di tes kita juga akan melakukan post test juga kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Quizy. Oke, siap? Siap. Silakan dikeluarkan HP lagi. Oke ya? 3. Bentar ya. Silakan masuk dulu. Kirisnya udah masuk? Udah. Ya. Siap? Siap. Oke, silakan masuk. Udah bisa? Udah ya? Ya. Oke, udah? Udah ya? Nilai kosen nanti bagaimana ya? Kira-kira? 100 semua? 100. Yaki. Azmil, gimana Azmil? 100. 100 Bu, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua dapat nilai yang baik ya. Oke, baiklah. Semua dapat nilai 100. Ya kan, karena kalian kan sudah tahu, sudah mengerti tadi kan, sudah memahami materi yang sudah kita belajar kan. Nah, baik, setelah kita melakukan konten, ya, maka sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Oke? Artinya tetap di atas dulu, jangan disimpan dulu, ya. Aplikasi Mentimeter. Oke, siap ya? Dulu. Mana? 16, 89, 72, 12. Oke. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, silakan dijawab ya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Sampai 9, 72, 12.
Jadi kita melakukan refleksi, ya, banyak hal ya. Ada yang seru, ada yang senang, ada yang semangat, ada yang berprestasi, berbagai macam jawaban yang kalian kasih, ya. Oke. Untuk hari ini, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Untuk di rumah atau minggu depan, kalau dipelajari masih tentang dampak pemanasan global, kalau dibuat poster, ya, poster untuk kita bisa presentasi di minggu depan tentang solusi-solusi dari pemanasan global di rumah, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Akmal, tolong dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat, ya, untuk kehidupan kalian, ya, bisa diterapkan mulai hari ini di rumah, ya.